Cerita dimulai 7.000 tahun yang lalu di alam yang sangat mirip dengan Sengmo Dalu. Mungkin makhluk di sana berbeda, tapi penguasa dunia itu juga manusia. Seluruh benua secara teratur akan mengalami konflik, tetapi pada dasarnya semuanya berada di bawah kendali manusia. Di alam itu, hutan dan danau menempati area yang sangat luas. Itu bahkan lebih cantik dari Sengmo Dalu sekarang. Ini berlanjut sampai suatu hari, kemunculan dari keberadaan yang kuat mengubah semuanya. Keberadaan yang kuat ini adalah Austin Griffin. Saat pertama kali muncul, ia hanya memiliki 3 kepala. Meskipun tidak lemah, itu hanya binatang ajaib yang sedikit lebih kuat di mata manusia yang ditemuinya. Bahkan ada manusia yang mencoba membunuhnya, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan licik. Seiring berjalannya waktu, Austin Griffin mulai berevolusi secara perlahan. Secara bertahap, ia mendapatkan kepala keempat dan kelima. Karena upaya manusia untuk memburunya, ia mulai belajar bagaimana menunggu waktunya, bersembunyi di kedalaman hutan yang aman dan perlahan mengembangkan kekuatannya. Ketika muncul di hadapan manusia lagi, ia sudah memiliki 6 kepala, yang merupakan 6 elemen. Itu sudah menjadi agak kuat saat itu. Kesatria biasa sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Itu mulai membantai manusia sebagai balas dendam. Terlepas dari kecerdasannya, ia masih belum mampu melawan para kesatria, sementara kultivasinya terus berkembang dengan kecepatan tetap. Setelah 100 tahun, akhirnya tumbuh kepala ke-8. Pada saat itu, dia percaya bahwa dia cukup kuat, jadi dia tidak lagi bersembunyi, sepenuhnya menunjukkan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya hampir tak terkalahkan. Setelah menyebabkan beberapa pembantaian, akhirnya menarik perhatian manusia. Sejumlah besar kesatria dari alam itu berkumpul dan mulai memburunya. Akhirnya, mereka menjebaknya di sebuah lembah dan terlibat dalam pertempuran sengit. Austin Griffin berkepala 8 sangat kuat, tetapi jumlah kesatria terlalu banyak. Setelah pertempuran yang berlangsung selama 2 hari 2 malam, Austin Griffin akhirnya kalah dan terluka parah. Namun, harus disebutkan bahwa dengan 8 kepala, itu sudah cukup kuat, sehingga berhasil melarikan diri. Pelariannya juga merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan manusia di alam itu, yang menyebabkan kehancuran semua kehidupan di alam itu. Setelah melarikan diri, Austin Griffin terlibat dalam penanaman terpencil, menggunakan lebih dari 1 abad untuk pulih. Ia tahu bahwa itu tidak cukup kuat untuk mendominasi seluruh dunia. Akibatnya, ia bersembunyi dan terus berkultivasi, hingga lebih dari seabad kemudian, akhirnya menyelesaikan terobosan terakhirnya, akhirnya kepala ke-9 pun terbangun. Itu muncul kembali di benua dan kali ini menjadi identik dengan kehancuran. Ada kehancuran, kehancuran tanpa akhir. Ketika Austin Griffin muncul di alam itu lagi, seluruh benua menghadapi badai kehancuran yang mengerikan. Austin Griffin terlalu kuat, sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Tidak ada yang bisa menentang kehancurannya yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari sebulan, itu telah membunuh semua makhluk di sepertiga benua. Apakah itu tanaman, binatang ajaib atau makhluk biasa, mereka semua direduksi menjadi tidak ada sebelum aura kehancurannya. Sepertiga dari benua kehilangan semua yang pernah hidup di sana, tidak dapat pulih lagi. Manusia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun, ada sejumlah besar kesatria di alam saat itu. Bahkan ada lebih dari selusin keberadaan setengah dewa yang dengan paksa menekan kultivasi mereka agar tidak menerobos. Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa ada lebih banyak kesatria di alam itu daripada yang dimiliki Sengmo Dalu saat ini. Hanya kesatria yang setara dengan Kaisar Dewa Iblis yang mencapai 2 digit. Mereka telah mencoba menggunakan semua tenaga terkuat mereka melawan Austin Griffin, tetapi semuanya gagal. Austin Griffin pada saat itu sudah menjadi simbol tak terkalahkan, tidak bisa kalah dalam pertempuran. Bahkan dewa sejati bukanlah lawannya setelah membangkitkan kepala ke-9-nya. Untuk menghentikan kehancurannya, demi masa depan umat manusia, semua kesatria berkumpul bersama. Dengan kekuatan beberapa puluh ribu orang, mereka mengumpulkan sumber daya dan kekayaan paling berharga yang ditawarkan umat manusia. Saat Austin Griffin menghancurkan benua, mereka menggunakan waktu sebulan untuk membuat susunan hebat yang dirancang khusus untuk melawan Austin Griffin. Pada hari Arai selesai, semua kesatria yang menciptakan Arai, lebih dari 10.000 dari mereka, mati.
Mereka menggunakan darah esensi mereka untuk memelihara kekuatan arai. Arai itu dikenal sebagai arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Juga selama bulan yang singkat itu Austin Griffin menghancurkan sepertiga benua lainnya. Lebih dari separuh makhluk di alam itu telah mati karena aura kehancurannya yang mengerikan. Akhirnya, tiba sebelum arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga, Austin Griffin terlalu bangga, sangat bangga sehingga menolak untuk percaya apapun di dunia itu yang bisa melawannya. Akibatnya, itu akhirnya berakhir di arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga, dan akhirnya disegel di dalam arai, tanpa ada cara untuk keluar. Kebanggaan Austin Griffin melarangnya disegel seperti ini. Itu tidak mau menerima nasibnya hanya disegel di sana untuk selama-lamanya. Arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga terdiri dari 72 alat ilahi, dengan 3 alat supra ilahi di inti susunan, membentuk sangkar besar. Tidak dapat menghancurkan arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga setelah perjuangan putus asa, Austin Griffin melakukan sesuatu untuk menghancurkan semua manusia dan makhluk yang tersisa. Itu membayar nyawanya sendiri sebagai harga untuk menyeret arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga bersamanya. Itu menggunakan tubuh kolosalnya untuk menabrak arai dengan keras. Akhirnya, pada saat susunan itu hancur, tubuhnya juga hancur. Kekuatan penghancur yang mengerikan menjadi kekuatan penghancur yang paling menakutkan, menyapu seluruh benua dan benar-benar membunuh semua makhluk di benua itu dalam bencana mengerikan lainnya. Arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga telah benar-benar hancur dan ketika itu hancur, itu membelah ruang alam itu, memungkinkan 72 alat ilahi yang membentuk arai untuk melewati ruang dalam bentuk 72 pilar dewa iblis yang membentuk sangkar, akhirnya tiba di alam lain. Ranah itu disebut Seng Modalu.